Oke, ini adalah materi pertemuan 5 terkait bentuk distribusi data. Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa namanya pengukuran pusat data, kemudian pengukuran variasi data. Eh, kita dalam hal ini kita mempelajari distribusi data ya. Eh, Kemudian di pertemuan ini, pertemuan 5, kita mau pelajari, kita memahami bagaimana bentuknya, ya, bagaimana bentuk daripada distribusi data itu. Nah, sehingga materi pertemuan kita pada hari ini adalah bentuk distribusi data. Jadi mungkin ada bentuk-bentuk yang akan kita lihat pada pertemuan hari ini. Oke, jadi bentuk distribusi data ya. Bentuk distribusi data ini juga biasa kita sebut dengan kemencengan ya. Nah, itu jadi kalau atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu apa ya? Ini skewed ya. Nah, itu. Nah, itu artinya kemencengan atau bentuk distribusi data. Jadi, kemencengan ini mengindikasikan arah variasi atau penyebaran data dari nilai pusat data. Ya, jadi kan kita sudah pelajari pekan lalu terkait variasi data ya. Nah, pada pertemuan ini kita pelajari bentuknya atau kemencengannya ya, yang mengindikasikan arah variasinya itu atau penyebaran datanya atau distribusi datanya itu bagaimana dari nilai pusat data. Nah, ada beberapa bentuk kemencengan ya. Ada yang simetris ya. Nah, artinya dia tidak tidak mengalami eh, apa namanya kemencengan ya. Jadi dia simetris ceritanya. Nah, itu bentuknya ya. Itu bisa adik-adik lihat di gambar A, yaitu adalah distribusi simetris, artinya memang dia simetris. Bentuk kurvanya tidak menceng ya. Atau ini adalah symmetric distribution. Nah, kemudian ada juga yang dikenal dengan tunggu sebentar. Jadi saya pakai ini saja. Ya, jadi yang pertama itu adalah distribusi simetrik ya, ini yang A. Ini ya jadi dia simetris ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adalah distribusi menceng ke kanan. Nah, atau positif. Jadi kalau dia menceng ke kanan artinya yang agak eh, seperti luncuran landai itu dia di sebelah kanan ya. Atau istilahnya positively skew distribution ya. Ini yang B. Nah, kemudian yang C ya itu adalah distribusi menceng ke kiri. Berarti luncuran yang lebih landai itu di sebelah kiri. Nah, atau negatif. Kalau ini tadi positif ya, ini kata kuncinya yang B tadi yang kalau dia menceng ke kanan kata kuncinya itu positif. Nah, kemudian yang C itu menceng ke kiri ya atau negatively skew distribution. Nah, kata kuncinya di sini adalah negatif. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada tipenya yang bimodal ya. Eh, Artinya ya ada semacam terbentuk dua kurva ya. Bimodal distribution ini yang D. Nah, tapi eh, pada pembahasan ini kita akan lebih banyak membahas yang B dan C ya. Yang bimodal itu nanti di tingkat lain silakan adik-adik kalau sudah mau pelajari boleh diperkaya di luar daripada perkuliahan ini. Tapi yang akan kita banyak bahas pada materi pertemuan ini adalah yang B dan C. Nah, kalau dia B ya, itu modusnya di sini, median di sini, rata-rata di sebelah kanan ya. Nah, jadi seingat saya pernah memberikan juga pengantar ya, sedikit gambaran awal terkait kemencengan saya lupa di pertemuan keberapa ya, 1, 2, atau 3. Tapi waktu itu saya salah tulis terbalik ya, itu mohon dikoreksi.
saya ralat ya, yang benar itu seperti ini. Waktu itu sepertinya apa namanya, slide-nya sudah benar, cuma saya ganti. Nah, itu saya melakukan kesalahan, mohon dikoreksi. Yang benar ya tetap seperti ini ya. Jadi modus, kemudian median, rata-rata. Rata-ratanya sebelah kanan kalau dia menceng ke kanan ya. Kalau dia menceng ke kiri, rata-ratanya di sebelah kiri, median tetap di tengah, modus yang di sebelah kanan. Tapi kata kuncinya sebenarnya nanti kalau misalnya kita cari, nanti kan ada beberapa metode ataupun cara di dalam kita mencari bentuk distribusi data, dalam hal ini bentuk kemencengannya ya, ada beberapa cara ya. Nah, nanti kita akan dapatkan itu nilai kemencengannya berapa ya, nanti bisa kita tentukan apakah dia menceng ke kanan atau dia menceng ke kiri. Nah, seperti itu akan kita pelajari pada slide-slide berikutnya. Oke, jadi ini kira-kira gambaran kemencengan data ya, atau bentuk distribusi data, yang mana merupakan mengindikasikan arah variasi atau penyebaran data dari nilai pusat data. Nah, perbedaan utama antara pengukuran variasi data, ini pengukuran variasi data kita lakukan pekan lalu ya, dan pengukuran kemencengan data yang akan kita lakukan hari ini, perbedaan utamanya di mana? Yang pertama, ukuran variasi ini mengindikasikan jumlah perbedaan variasi atau penyebaran data di dalam sekelompok data di sekitar rata-ratanya ya. Jadi kalau kita yang kita lakukan pekan lalu itu adalah kita mau tahu berapa jumlah perbedaan variasinya ya, atau penyebaran datanya kalau kita punya sekelompok data di sekitar rata-rata daripada sekelompok data itu ya. Nah, sedangkan kalau kita melakukan pengukuran kemencengan data atau nilai kemencengan mengindikasikan arah variasinya ya, atau penyebaran data dari nilai pusat data ya. Jadi itu kira-kira eh, bagaimana kalau kita lakukan variasi, apa yang kita eh, apa namanya dapatkan, dan kalau kita lakukan kemencengan. Nah, kemudian yang kedua, eh, kita lakukan pengukuran variasi data itu untuk membantu kita menemukan derajat variasi di antara data dalam sekelompok data. Ya. Nah, jadi bagaimana variasinya, bagaimana derajat variasinya, bagaimana deviasinya dan sebagainya ya dari sekelompok data yang kita punya. Sedangkan kalau kita lakukan pengukuran kemencengan data, itu memberikan kita pemahaman konsentrasi data kita itu di atas atau di bawah nilai rata-rata ya. Jadi memberikan pemahaman bentuk ya, bentuk, kemudian yang memberikan kita selanjutnya Nah, pemahaman Cindo bisa lagi. konsentrasi data. Oh, Sabita. Mohon mood. Cindo. Hah? Cindo. Siapa Cindo? Oh, Siapa itu yang bicara? agak datang. Oke, jadi memberikan pemahaman ya, eh, konsentrasi data kita itu di atasnya atau di bawahnya nilai rata-rata. Nah, itu. Oke, jadi kita mulai melakukan pengukuran kemencengan ya, atau skewness ya. Jadi kalau misalnya adik-adik melihat istilah skewness itu berarti kemencengan data ya, ada kaitannya dengan statistika. Jadi ada dua ukuran koefisien kemencengan, yaitu nilai absolut dan nilai relatif ya. Nah, kalau kita mengukur nilai absolutnya, kemencengan absolut, maka kita gunakan ini ya. Itu kalau absolut ya. Ya, jadi pengukuran absolut koefisien kemencengan menggunakan data rata-rata dan modus ya. Jadi dua parameter data yang kita butuhkan adalah data rata-rata dan modus. Dan ini sudah kita pelajari bagaimana dapat data rata-rata,
bagaimana dapat modus ya. Nah, masih ingat modus itu data yang paling sering muncul. Nah, jadi kemencengan absolut itu bisa didapatkan dengan mengurangkan rata-rata dengan modus ya. Bisa juga kalau kita bicara kuartil, bisa juga kita dapatkan dengan menambahkan kuartil 3 ditambah kuartil 1 dikurangi 2 kali median ya. Itu kalau kita mencari koefisien kemencengan untuk eh, eh, apa ini ukuran nilai absolut ya. Atau bisa juga kalau rata-ratanya lebih daripada modus, maka ini ya, jadi ini juga masih absolut ini. Ini masih absolut ya. Jadi kalau rata-ratanya lebih daripada modus, maka distribusi kemencengannya positif. Artinya dia menceng ke kanan. Kalau rata-ratanya kurang dari modus, maka distribusi kemencengan negatif ya. Artinya dia menceng ke kiri. Semakin kecil koefisien kemencengan, semakin simetris bentuk distribusi data ya. Oke, ini kalau kita bicara absolut. Nah, yang kedua ini ada yang ukuran nilai relatif ya. Kalau kita bicara pengukuran kemencengan relatif, itu kita bisa lakukan pengukuran koefisiennya dengan beberapa cara ya. Yang pertama itu dengan koefisien kemencengan Carl-Pearson ya. Nah, ini berarti orang-orang atau ahli-ahli statistika sebelumnya yang menemukan eh, apa perhitungan koefisien kemencengan ya. Nah, biasanya dipakai namanya. Jadi ini koefisien kemencengan Carl-Pearson, ada rumusnya, kemudian koefisien koefisien kemencengan Bowley, ada rumusnya koefisien kemencengan Kelly ya. Nanti masing-masing dapat berapa nilai koefisiennya yang akan memberikan petunjuk kepada kita apakah dia menceng ke kiri, menceng ke kanan atau bagaimana ya. Seperti itu. Nah, itu akan kita bahas satu persatu untuk kemencengan relatif. Yang pertama adalah koefisien kemencengan Carl-Pearson ya. Formula koefisien kemencengan Carl-Pearson ini didasarkan pada perbedaan rata-rata dan median ya. Kemudian juga ada kalau kita rumusnya, kalau kita lihat rumusnya ya. Jadi ini uh, skewness coefficient ya atau skewness Carl-Pearson, sorry. Ini skewness Carl-Pearson. SKP itu adalah skewness Carl-Pearson, artinya kemencengan dari Carl-Pearson ya. Rumusnya adalah ini 3 kali dalam kurung X ini ya rata-rata dikurangi ME itu adalah median dibagi dengan S standar deviasi ya. Jadi kita sudah tahu cara dapat rata-rata dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita sudah tahu dapat median dari pertemuan ketiga. Kita tahu cara dapat standar deviasi dari pertemuan lalu, pertemuan keempat. Ya, sehingga kenapa memang setiap pertemuan ini saling materinya saling berkesinambungan satu sama lain ya. Koefisien kemencengan Carl-Pearson ini terletak pada plus minus 3 dan kemencengan distribusi yang moderat nilainya plus minus 1 ya. Nah, ini untuk memberikan pemahaman kepada kita batasan-batasan apa namanya, bukan batasan ya, apa kira-kira hasil daripada Kilpearson biasanya berada di rentang itu. Nah, contoh ya. Nah, kita lihat contoh perhitungan kemencengan data tidak berkelompok. Pertama itu kita eh, bahas dulu yang data tidak berkelompok ya. Nah, bagaimana kita menghitung koefisien kemencengan Carl-Pearson atau SKP ya. Skewness Carl-Pearson. Nah, jadi ini contohnya penghasilan per saham ya dari sebanyak 15 perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur pada tahun 2014 yang listing di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini jadi ada 15 perusahaan dengan masing-masing penghasilan per sahamnya ya. Nah, jadi ini data ini
36.540, 810 dan seterusnya. Ini jumlahnya adalah 15 ya. 15 jumlah sampel ya. Oke. Bagaimana bentuk distribusi penghasilan per saham dari perusahaan dari 15 perusahaan tersebut ya. Nah, pertama karena kita tahu rumusnya eh, SKP atau Carl Pearson itu kita butuh data rata-rata ya. Nah, ini. Nah, sehingga kita hitung dulu itu ya. Nah, rumusnya adalah sigma X ya, kita jumlahkan semua ini. Kita jumlahkan semua. Kemudian kita bagi 15 karena jumlah sampelnya dalam hal ini 15 perusahaan ya. Dapat rata-ratanya ini. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita hitung standar deviasi ya. Nah, kalau median ya ini kan sudah kita dapat. Ini sudah kita dapat. Kemudian median itu kan nilai tengah saja ya. Kebetulan ini 15 perusahaan artinya dia ganjil. Ingat mencari nilai median data ganjil itu langsung saja 15 N dibagi 2 ya, N per 2. Kalau dia data ganjil berarti 15 per 2 eh sorry, N N plus 1 ya, sorry, N plus 1 dibagi 2 ya. Sorry ini salah. Jadi langsung saja kalau dia ganjil itu N plus 1 dibagi 2. Jadi 15 ditambah 1, 16. Kan N-nya 15. Ditambah 1, 16 bagi 2, 8. Berarti ke 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini ya. Ini adalah mediannya. 5.490. Oke. Nah, berikutnya yang kita butuh adalah standar deviasi. Kita hitung dengan rumus ya. Ini adalah rumus standar deviasi pakai akar. Kalau varian kan tidak pakai akar ya, tapi kalau standar deviasi pakai akar. Nah, jadi S atau standar deviasi itu sama dengan akar sigma X dikurangi X rata-rata pangkat 2. Jadi nanti ini kita hitung dulu eh, apa tiap nilai X ini dikurangi 9.048 ya. Kemudian nanti dikuadratkan. Jadi ini ada apa? Kalian bikin tabulasi ini ya X, kemudian ini X rata-rata nilainya sama semua 9.048 seterusnya ke bawah. X-nya ini beda-beda. Nanti di sini yang tabel berikutnya, sorry kolom berikutnya itu adalah X dikurangi X rata-rata. Kolom berikutnya pangkat 2-nya ya. X dikurangi X pangkat X rata-rata dipangkatkan 2. Nah, kemudian nanti itu di sini di bawahnya kalian jumlahkan karena diminta adalah sigmanya ya. Nah, begitu. Itu caranya. Sampai dapat nilai ini. Oke. Nah, kemudian dibagi dengan N dikurangi 1. Berarti 15 dikurangi 1, 14. Dapat ini. Standar deviasinya itu adalah 10.435 sekian-sekian. Nah, sehingga dengan mendapatkan nilai-nilai itu kita sudah bisa menghitung berapa skewness Kill Pearson ya atau koefisien keruncingan Carl Pearson. 3 dalam kurung X rata-ratanya adalah ini 9.048 dikurangi median. Median 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 tadi kita dapat ini 5.490 ya. Ini. Jadi ini adalah X rata-rata ini median dibagi dengan standar deviasi. Hasilnya adalah 1,0229. Artinya dia positif. Ya, nilainya positif bukan negatif. Artinya kalau dia positif, artinya dia menceng ke kanan ya. Menceng ke kanan. Oke, jadi berdasarkan ukuran kemencengan Carl Pearson, distribusi datanya menceng ke kanan. Seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contohnya kalau dia itu tadi adalah data tidak berkelompok ya. Satu-satu datanya 36.540 dan seterusnya. Kita lihat data berkelompok ya. Kalau data berkelompok gitu.
biasanya ada intervalnya ya, ada kelas-kelasnya, ada dengan interval tertentu. Nah, ini adalah contoh perhitungan koefisien kemencengan data berkelompok masih pakai Carl Pearson ya. Nah, keuntungan perusahaan dalam persen yang listing di Bursa Efek Indonesia sebanyak 60 perusahaan. Ya, jadi jumlah sampel adalah 60 perusahaan pada tahun 2014. Nah, jadi keuntungannya 1-5%, 5 perusahaan, dan seterusnya ya. Nah, jadi kalau kita bikin tabulasinya, keuntungan 60 perusahaan di eh, ini ya, jadi keuntungan dalam persen 1-5 ada 5 perusahaan ya. Jadi frekuensinya kita tulis di sini jumlahnya 60. Nah, kemudian karena apa namanya rumusnya masih sama ya, baik itu untuk data berkelompok maupun data tidak berkelompok itu skewness of Carl Pearson itu rumusnya masih begini. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita hitung rata-ratanya, bagaimana kita hitung mediannya, dan bagaimana kita hitung standar deviasi. Itu kita pakai rumus-rumus untuk data berkelompok ya. Nah, yang mana kan tentu berbeda mencarinya dengan data tidak berkelompok ya. Mulai dari yang pertama, rata-rata. Karena dia data berkelompok, maka kita harus cari dulu nilai tengahnya. Kemudian kita cari frekuensi. Kita kalikan dengan frekuensi, baru kita jumlahkan ya. Nah, sehingga setelah kita sampai di tabulasi frekuensi, kita bikin nilai tengah ya. Nilai tengahnya 1-5, 3 ya kan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ingat nilai tengah berarti kalau dia misalnya uh, apa ganjil, uh, itu berarti bisa dihitung ya nilai tengahnya ini 38 N plus 1 dibagi 2, bisa pakai rumus itu ya. Mirip-mirip cari median. Kemudian frekuensi kumulatif ya. Eh, ini kita tulis 5. Ini kemudian 5 tambah 12, 17. 17 tambah 20, 37 tambah 16 dan seterusnya ya, dapat frekuensi kumulatif. Karena nanti kan frekuensi kumulatif ini kita pakai hitung di median ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita cari F kali M ya. 5 kali 3 15 dan seterusnya. Kemudian karena kita butuh sigmanya, sigma F kali M dan sigma N ya. Jadi sigma F kali M ini tadi Fm, sigmanya 830. Nah, kemudian ini nanti kemudian kita hitung ya. Nilai tengah dikurangi nilai. Jadi kan oke, sampai sini kita bisa hitung rata-rata. Jadi sigma F kali M dibagi sigma N ya. Jadi tadi 830 dibagi sigma N itu adalah 60. Nah, dapat rata-ratanya adalah 13,83. Nah, kemudian kita kurangi nilai tengah dikurangi ini ya 13,83. 3 dikurangi 13,83 baru kemudian dikuadratkan. Hasilnya dapat masing-masing ini ya. Kemudian kita jumlahkan sigmanya karena nanti kita butuhkan di dalam perhitungan eh, standar deviasi. Yaitu yang ini ya. Jadi kita kalikan dengan frekuensi ya. Jadi ini kali frekuensi ya. Ada kemudian sigmanya kita butuhkan ya. Ini jumlahnya. Oke. Nah, sekarang kita sudah dapat di rumus ini kita sudah dapat X rata-rata. Sekarang median ya. Median kita hitung. Median data berkelompok tentu beda dengan kalau kita hitung median data tidak berkelompok ya. Sangat sederhana kalau data tidak berkelompok. Kalau data berkelompok, maka kita harus hitung ya frekuensinya berapa, 60. Nah, kemudian sebenarnya ada literatur yang bilang kalau data berkelompok mediannya kita langsung 60 dibagi 2. Berarti dia berada di observasi ke-30 ya. Kalau dia berada di observasi ke-30 berarti dia di sini ya. Karena kalau 17 belum, berarti dia berada di sini. Di rentang interval ini ya.
Nah, bisa juga ada literatur lain juga yang kalau cari median ya, kalau dia jumlahnya genap, ya ingat kalau mencari median genap berarti N plus 1 ditambah N plus 1 dibagi 2. Ya. Nah, nanti dapat sekitar eh, 31 koma ya, sekian. Nah, kalaupun 31 koma sekian, ya misalnya kita bulatkan 31 juga dia tetap berada di rentang ini ya. 30 di rentang sini, di rentang 11 sampai 15 ya. Sehingga ini di sinilah letak mediannya ya. Kelas interval mediannya di sini ya. Saya tandai median. Nah, di situ. Kita harus cari kelas interval median karena itu yang akan kita gunakan di dalam rumus menghitung median untuk data berkelompok. Kita butuh kelas interval mediannya di mana? Karena rumusnya kan ini. L itu berarti batas bawah kelas interval median, dalam hal ini 11. Kemudian N dibagi 2. Ya. N-nya 60 dibagi 2, 30. Dikurangi CF itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval median, yaitu 17. Nah, dibagi dengan frekuensi pada kelas median, yaitu 20. Nah, dikali dengan lebar interval kelas, yaitu 5. Ya. Dapat mediannya adalah 14,25. Oke. Di rumusnya kita sudah dapat X rata-rata, kita sudah dapat median. Sekarang kita cari standar deviasi. Standar deviasi dengan untuk data berkelompok itu pakai rumus ini. Boleh dicek materi pertemuan lalu ya. Kalau dia data tidak berkelompok untuk standar deviasi itu tidak ada F-nya. Nah, tapi kalau data berkelompok itu ada F ya. Nah, sehingga kita ini ya tadi sigma F dalam kurung M dikurangi X rata-rata pangkat 2 itu ini. Yaitu ini 2108,33 masuk sini. Dibagi 60 dikurangi 159. Diakarkan dapat 5,9778. Masukkan rumus ya. 13,83 kali ini 3 dalam kurung 13,83 ya itu X rata-rata ya, kemudian ini median 14,25, ini adalah standar deviasi dapat minus 0,21 sehingga di sini artinya dia menceng ke kiri ya karena nilainya minus. Berdasarkan ukuran kemencengan Carl Pearson, distribusi datanya menceng ke kiri. Oke. Nah, sekarang kita masuk tadi, kan ada 3 ya, Carl Pearson, Bowley, sama Cayley. Nah, sekarang kita masuk yang koefisien kemencengan Bowley. Kalau dia formulasi koefisien kemencengan Bowley, itu didasarkan pada posisi relatif antara median dan kuartil di dalam distribusi. Jadi ini rumusnya ya, skewness koefisien Bowley ya, nah, SKB, berarti Bowley. Itu rumusnya adalah kuartil 3 ditambah kuartil 1 dikurangi 2 kali median dibagi kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Atau bisa juga bentuk ini dituliskan menjadi bentuk ini. Kan sama ya. Nah, dijabarkan ke dalam bentuk seperti ini. Kuartil 3 dikurangi median dikurangi kuartil 1. Kuartil 3 dikurangi median ditambah median dikurangi kuartil 1. Ini kalau di ini juga nanti jadi begini sama saja ya. Jadi Q1 ini kuartil pertama, ini ketiga salah tulis. Kuartil ketiga, kemudian ME itu adalah median. Nah, kalau misalnya di dalam perhitungan ketika kita mencari kelas mediannya itu ternyata sama dengan kelas kuartil 1 ya. Bila median itu sama dengan kuartil 1 maka SKB-nya langsung kita dapat 1. Kalau misalnya pada saat kita cari kelas mediannya dapat sama dengan kuartil 3 maka SKB-nya itu langsung kita nilainya adalah minus 1 ya. Oke, contoh perhitungan kemencengan Bowley. Ini contoh data berkelompok ya. Keuntungan perusahaan dalam persen sama tadi ini contohnya. Jadi di sini jumlah sampelnya adalah 60. Nah, karena di Bowley ini kita pakai kuartil-kuartil, maka dan median, maka kita perlu mencari di mana kelas kuartil yang dimaksud. Ya, karena kita mudah-mudahan masih ingat
Untuk menghitung kuartil kan, kalau untuk data berkelompok, maka kita cari dulu kelas kuartilnya di mana, karena itu yang mau dimasukkan di dalam rumus. Nah, ingat bahwa kuartil satu, kalau kita bicara kuartil, kan ada kuartil, desil, dan persentil. Kalau kuartil kan dibagi 4, kalau desil dibagi 10, persentil dibagi 100 ya. Nah, kuartil ini yang kita bicarakan adalah kuartil, maka dia dibagi 4. Berarti kalau kuartil satu, itu berarti 1/40, sorry. 1/4 dikali 60. Ya, 60 ini adalah jumlah sampel. Ya. Nah, ini kuartil satu. Kuartil berapa lagi yang diminta? Kuartil 3 ya. Kuartil 2. Tidak, kuartil 3. Karena di rumusnya boleh yang diminta kuartil itu kuartil satu sama kuartil 3. Ya, jadi kita hitung kuartil 3. Itu berarti 3/4 dikali 60. Ya. Nah, ini berapa? Ini berapa? Eh, siapa? Silakan. Berapa ini? 1/4 kali 60. 3/4 kali 60. Ayo. Halo. Warna kuartil, Bu. Jadi dibagi 4. Iya, berapa? Hitungkan Kak dulu. 15 sih, Bu. Tapi 45, Bu. Yang mana? Yang kuartil 3. 45. Yang kuartil 1? 15, Bu. Oke. Nah, jadi kita cari yang kuartil 1 itu di apa namanya? Frekuensi kumulatif ya di ini ya. Yang ke-15 ya. Nah, berarti kan di sini. Nah, karena kan kalau 5 belum ya, berarti dia di rentang ini. Nah, ini kuartil 1 ya. Nah, kemudian kuartil 3 45 berarti dia di sini ya. Karena 37 kan belum, berarti ini adalah interval untuk kuartil 3. Nah, ini kuartil 3. Nah, sekarang median ya. Karena di rumusnya Bowley kita butuh median juga ini. Nah, kita cari, ingat bahwa data berkelompok, mediannya kita cari. Median jumlahnya 60 ya. 60 dibagi 2. Atau tadi sama dengan tadi ya. Dapat 30 atau dapat 31 ya. Nah, itu berarti dia ada di sini. Karena kalau 17 kan belum. Berarti ini adalah kelas interval median. Nah, ini berarti salah ini, bukan Q2. Salah tulis. Ini adalah ME, ya, median. Oke, kita sudah punya kelas interval masing-masing untuk kuartil 1, 3, dan median. Nah, kita tinggal hitung kuartil 1, ya. Kuartil 1 kan rumusnya kalau adik-adik cari di pertemuan berapa itu, 3 mungkin atau 2. Nah, itu berarti kelas bawah kuartil interval kelas kuartil 1 ya itu 6 ya ini. Kan kuartil 1 ini 6 ya. Oke, 6. Kemudian jumlahnya N ya 60 dibagi 4. Dibagi 4 karena dia kuartil ya. Sebenarnya ini ada satu di sini ya. Ada itu yang I kalau tidak salah itu di rumusnya I itu kan bisa 1, 2, 3 dan seterusnya tergantung kuartilnya ya. Dalam hal ini kuartil 1 maka di sini ada angka 1 tapi tidak dituliskan karena sama saja kalau tidak ada angka 1 juga di situ karena dikali 1 ya. Nah, dalam kurung N dibagi 4 dikurangi interval frekuensi kumulatif sebelum kelas interval kuartil 1 yaitu 5 ya. Nah, jadi masukkan 5 di sini dibagi dengan kelas frekuensi kelas interval kuartil 1. Frekuensinya 12. Ya, dibagi 12 dikali lebar interval 5 ya, dapat kuartil 1 adalah ini. Nah, kemudian kuartil 3 batas bawah kelas interval kuartil 3 itu adalah 16. Kemudian karena kita bicara kuartil 3 maka ini dikali 3 ya. 3 per dalam kurung N/4 ya. N-nya itu adalah 60 dibagi 4 karena dia kuartil. Kalau dia desil berarti dibagi 10, kalau dia persentil dibagi 100 ya. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas interval kuartil 3 ya itu 37 karena interval itu kan di sini kuartil 3 ya di 53 berarti sebelumnya adalah 37 dibagi frekuensi kelas interval kuartil 3 ya 16.
Nah, dikali dengan lebar interval 5, dapat 18,5. Nah, kemudian mediannya, ya, mediannya dihitung, ada rumusnya. Tapi kalau kita mau lihat sebenarnya sama dengan ini. Nah ini, ya. Karena kan sama contohnya ya, 60 perusahaan dengan keuntungan persen sama ini. Jadi kalau cari median data berkelompok ya pakai cara ini. Kita sudah jelaskan tadi dapat 14,25, ya. Nah, sehingga mediannya itu adalah 14,25, ya. Nah, jadi kita dapat semua, masukkan Q3 itu 18,5, Q1 10, dikurangi 2 kali median. Median tadi 14,25, ya. Dibagi Q3 18,5, Q1 10, sekian sekian, dapat 0,02 untuk kemencengan boli, ya. Artinya dia menceng ke kanan. Tapi semakin kecil nilai kemencengannya, itu berarti semakin dia mendekati simetris. Ya, ini 0,02 cukup kecil ya. Hampir simetris lah ini. Selanjutnya kita masuk ke koefisien kemencengan Kelly. Ya, yang ketiga tadi. Formula koefisien kemencengan Kelly didasarkan pada observasi antara yang ke-10 artinya desil dan observasi yang ke-90 ya. Sorry, bukan apa yang jelas dia observasi ke-10 dan observasi ke-90. Apakah dia pakai desil? Berarti desil 1 ya. Ataukah dia observasi yang 90 berarti desil 9 ya. Nah, sehingga rumusnya skewness coefficient untuk Kelly itu adalah ini. Kalau kita pakai desil, kalau kita pakai persentil, pakai ini ya. Nah, misalnya kita pakai desil ya, D1 tambah D9 dikurangi 2 kali D5 dibagi D9 dikurangi D1. Berarti kita harus cari desil 1, desil 5, dan desil 9 ya. Itu saja yang kita cari, sudah bisa kita dapatkan berapa koefisien kemencengan Kelly. Contoh ya. Masih contoh sama yang tadi ya, keuntungan persen 60 perusahaan. Frekuensinya ini semua sama. Tinggal kita cari desil. Desil sebenarnya waktu kita bahas di pertemuan keberapa ya, ketiga kalau tidak salah atau kedua. Nah, itu sebenarnya sama rumusnya dengan kuartil, tapi yang membedakan adalah kalau kuartil dia dibagi 4, kalau desil dia dibagi 10. Nah, itu. Ya, jadi sama. Desil 1 ya. Eh, apa namanya? Tapi sebelumnya kita cari dulu kelas interval desilnya. Caranya yang dimintakan tadi desil 1, 1/10 dikali 60. Nah, berapa? Itu nanti kita lihat di situ di mana bentuk kelas intervalnya. Kemudian desil 5 juga tadi ya. Desil 5 berarti 5/10 dikali 60. Nah, berapa ya? Silakan hitung, saya tanya sebentar. Kemudian desil 9 itu berarti 9/10 dikali 60. Ya, berapa? Berapa ini desil 1? 6, Ibu. 6. Desil 5. 30, Bu. 30. Desil 9. 54. 54. Oke, jadi desil 1 itu di 6. Berarti di sini. Karena 5 kan belum ya. Berarti di sini desil 1 rentang ini. Kemudian desil 5 30 di sini. Ya. Rentang ini desil 5. Kemudian desil 9 54. Berarti dia di sini. Karena 53 belum ya. Berarti dia di rentang ini. 21 sampai 25 itu desil 9. Nah, masukkanlah itu di dalam rumus. Sama rumusnya dan kuartil. Tapi nanti yang bedakan di sini. Perbedaannya itu di ini dibagi 10 semua. Kalau tadi kan kuartil dibagi 4 ya. Nah, tapi I-nya itu sama ya. Kalau 1 ya 1 di sini. 5, 5 di sini. 9, 9 di sini. Kemudian 60 itu jumlah N ya. Jumlah sampel. Kemudian ini adalah kelas bawah. Apa? Nilai bawah kelas interval masing-masing desil. 6, 11, sama 21. Kemudian ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas interval desil ya. Berarti 5,
17 sama 53 ya. Nah, ini frekuensi kelas interval desil yang dimaksud. Desil 1 12, desil 5 20, desil 9 5 ya. Ini 12 25. Ini lebar kelas interval. Dapat semua ini. Masukkan ke dalam rumus D1 D9 dikali 2 kali desil 5 bagi ini dapat ini. Dia minus, berarti dia menceng ke kiri ya. Berdasarkan ukuran kemencengan Kelly, distribusi datanya menceng ke kiri. Tapi menceng ke kirinya juga tidak terlalu ini ya, mendekati simetris, tapi terlihat agak menceng sedikit ke kiri. Karena nilai koefisiennya agak kecil ya, minus 0,005. Oke. Eh, sedikit lagi, bisa sedikit lagi, sekitar 10 menit, 15 menit. Ada kuliah? Tapi Bu, kayaknya 10 menit lagi karena ruangannya nanti diisi sama senior. Oke, 10 menit nah. Nah, selanjutnya kita bahas momen ya. Eh, jadi momen digunakan untuk menunjukkan pengukuran pusat data atau pengukuran variasi data maupun pengukuran distribusi data. Saya cek dulu berapa jumlah slide ini. Masih banyak ya. Sampai sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita selesaikan ini atau bagaimana? Tapi ini ya mau masuk senior apa ini? Mau masuk untuk mengajar atau apa? Oh Kelas lain maksudnya Bu. maksudnya seniornya ada kelas lain. Ya, ruangannya yang sama juga Bu. Jam 9.30. Begitu. 9 berapa? 9.30 seniornya masuk ke sini. Oke, kita manfaatkan yang 10 menit ya. Nah, jadi momen digunakan untuk menunjukkan pengukuran pusat data, pengukuran variasi data maupun pengukuran distribusi data ya. Jadi momen data tidak berkelompok kita pakai ini ya. Untuk data tidak berkelompok, momen itu mu ya. Eh, R R indeks R di depan mu itu artinya dia momen keberapa ya. Momen ke 3 ya, berarti R-nya 3 dan seterusnya. Kemudian kalau dia data tidak berkelompok, sorry. Data tidak berkelompok ini. Kalau dia data berkelompok ini, ya. Yang membedakan dia adalah ada F di sini kalau dia data berkelompok. Kalau data tidak berkelompok tidak ada. Nah, F adalah frekuensi interval kelas, ya. Nilai momen dari rata-rata pertama adalah 0. Nilai momen kedua menunjukkan varian, ya. Nilai momen ketiga untuk mengukur kemencengan. Nilai momen keempat untuk mengukur kurtosis atau keruncingan. Ya. Jadi skewness itu adalah kemencengan. Kemudian nanti kita juga mengenal namanya keruncingan ya atau kurtosis. Nah, jadi kedua mengukur varian. Jadi momen itu tadi makanya disampaikan bahwa dia bisa mengukur variasi data ya karena dia bisa menunjukkan varian. Dia juga menunjukkan kemencengan ya, distribusi bentuk distribusinya ya maupun keruncingannya ya. Seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana yang dimaksud di contoh. Momen data berkelompok itu ini ada ada parameter frekuensi yang diperhitungkan. Nilai momen dari rata-rata ini kita bisa menghitung kemencengan, skewness, maupun keruncingan kurtosis distribusi data. Kemencengan data berdasarkan momen dari Carl Pearson. Jadi apa beta 1 itu sama dengan momen 3 kuadrat ya dibagi momen 2 pangkat 3 dibagi momen 2 kubik atau momen 2 pangkat 3. Kita langsung lihat contoh. Oke.
Jadi beta itu ya kita itu kemencengan ya. Nah, beta itu eh, juga untuk menunjukkan kemencengan ya. Kalau tadi SK, SKB, SKK itu adalah koefisien kemencengan. Nah, contoh perhitungan momen dan kemencengan. Ini ada 15 perusahaan ya yang bergerak di bidang manufaktur di listing. Nah, carilah momen kedua, mu2 ya. Dan keempat, nah ini mungkin salah tulis. Ini yang diminta ketiga ya. Ketiga, mu3 ya. Dan kemudian hitunglah kemencengannya. Nah, jadi ini contoh data, ini data tidak berkelompok ya. Ini data tidak berkelompok walaupun kita lihat tabulasi begini, tapi ini tidak berkelompok, ini tidak ada interval ya. Nah, jadi ini 15 perusahaan, masing-masing earning per share, ini dalam ribuan, 15 perusahaan tersebut. Nah, ini ya. Nah, sehingga kalau kita mau hitung rata-ratanya ya jumlahkan saja baru dibagi dengan 15. Nah, kemudian kita hitung X dikurangi X rata-rata ya masing-masing nanti dikurangi dengan ini 9,048 dapat ini ya dan seterusnya. Nah, jumlahnya ini. Kemudian dikuadratkan ya. Masing-masing dikuadratkan seterusnya. Nah, kemudian dijumlahkan ini. Nah, kemudian dipangkat tigakan karena ya nanti yang kita butuhkan adalah momen kedua dan momen ketiga ya. Rumusnya kan tergantung dari MR ya, pangkatnya itu R. Jadi kalau 2 ya pangkat 2. Kalau 3 pangkat 3. Kalau 4 pangkat 4. Nah, jadi kita cari yang 2 pangkat 2 sama pangkat 3 ya. Nanti dipangkatkan dari 3 kemudian dijumlahkan. Nah, kemudian masukkan di rumus mu2 itu 1/n, n-nya di sini adalah 15. Kemudian kita masukkan ya X dikurangi X ini yang pangkat 2 dibagi dengan 15. Nah, dapat ini. Nah, kemudian yang momen ketiga, yang pangkat 3-nya yaitu ini, sigmanya ya, nah, dibagi dengan 15, jumlah perusahaan. Nah, dapat ini. Nah, kemudian beta 1 tadi, mu3 itu yang ini di pangkat 2, kemudian mu2 di pangkat 3. Sudah benarkah? Ya, cocok. Nah, jadi ini di pangkat 3 ya. Dapat 2,48. Oke, jadi ini adalah kemencengannya 2,48. Nah, sekarang kita lihat ya kurtosis atau keruncingan. Nah, keruncingan atau kurtosis ini menggambarkan tingkat konsentrasi observasi di dalam distribusi. Nah, kita mengenal 3 jenis keruncingan distribusi data. Nah, yang pertama itu ada leptokurtik, platikurtik, dan mesokurtik ya. Leptokurtik begini. Platikurtik begini dia apa namanya? Dia lebih landai ya, mendekat lebih datar. Kemudian mesokurtik begini. Jadi ini adalah konsentrasi di observasi ya, di mana konsentrasinya ini di tengah ini dia lebih terdistribusi dan kalau mesokurtik ya di tengah-tengahnya lah antara leptokurtik dengan platikurtik. Cara taunya adalah kita hitung beta 2-nya. Beta 2 rumusnya adalah momen 4 dibagi dengan momen 2 kuadrat ya. Kalau beta 2 kita dapat kurang dari 3 berarti dia leptokurtik kondisinya. Kalau sorry ini kalau kurang dari 3 ya. Kalau lebih dari 3 platikurtik sama dengan 3 mesokurtik. Contoh, hitunglah koefisien kurtosis atau keruncingan ini 60 perusahaan sama dengan tadi ini. Persen 60 ini jumlahnya 60 ya. Nah, ini data berkelompok.
Nah, di sini ada D. D itu adalah deviasi rata, bukan deviasi rata-rata ya, tapi deviasi dari rata-rata. Deviasi dari rata-rata itu berarti maksudnya berapa deviasinya dari rata-rata ya, atau dalam ini dari M. Nah, itu bisa kita lihat di materi pertemuan 4 atau kalau tidak salah materi pertemuan 3 ya. Yang jelas nilainya itu adalah 13 ya. Jadi kalau contoh ya, ini frekuensinya 5, ini dari data, kemudian nilai tengahnya tadi 3 dan seterusnya. Ini nilai tengah. Nah, deviasi dari rata-rata, misalnya deviasi dari rata-ratanya 13, berarti 3 dikurangi 13 minus 10 ya. 8 dikurangi 13 minus 5 dan seterusnya ya. Karena kan nilai deviasinya dari rata-rata itu 13 ya. Jadi 13 dikurangi 13 0, 18 dikurangi 13 5 dan seterusnya. Nah, nanti ini frekuensi dikali dengan deviasi dari rata-rata. Nah, ini. Kemudian dikuadratkan karena dibutuhkan di rumus apa 2 ya, momen 2 dan momen 4 berarti dipangkat 4 kan juga. Nih. Oke, masukkan di rumus ya mu2. Nah, ingat kalau data berkelompok ada frekuensi ya. Nah, nanti jadi makanya ada ini. Ini itu dari sini. Setelah dikali frekuensi. Kemudian pangkat 2, yaitu ini. Jadi 2150 dibagi dengan N, dalam hal ini 60, dapat ini. Nah, kemudian ini frekuensi, ini ya. FD pangkat 4 itu yang ini. 218750 dibagi dengan 60 dapat ini. Masukkan mu4, mu2 dikuadratkan dapat 2,84. Nah, jadi nilai kerincingan sebesar 2,84 itu kalau kita lihat tadi dia kurang dari 3. Nah, berarti dia dikategorikan sebagai leptokurtik ya. Ini. Nah, berarti dia apa namanya, tingkat konsentrasi observasinya di dalam distribusi itu kayak begini. Tingkat konsentrasi di dalam distribusinya itu banyak yang di tengah ya. Seperti itu kira-kira. Nah, sekarang slide terakhir ini. Nah, itu sebenarnya semua yang sudah kita pelajari ya, mulai dari mean, standar, error, median, modus. Jadi nilai mean ya, nilai standar error, nilai median, nilai modus, nilai standar deviasi, nilai variasi ya, nilai keruncingan, nilai kemencengan, range ya, nilai minimum, maksimum, kemudian jumlahnya sama jumlah data itu kita bisa dapatkan dengan sangat cepat melalui program Excel ya. Jadi pengukuran pusat data, variasi data, distribusi data yang kita sudah pelajari di 5 pertemuan terakhir ini, itu sebenarnya bisa juga dengan mudah itu kita lakukan dengan program komputer, salah satunya Excel. Nah, ini adalah hasil olahan Excel pada data ujian statistika sebanyak 65 mahasiswa. Ya, hasilnya begini. Nah, kalau misalnya masih bisa saya jelaskan, saya mau jelaskan ini bagaimana dapatnya di Excel ini. Bisa ya? Cuma sebentar, 5 menit. Apa bisa? Tapi Ibu, ini kami sudah keluar kelas, Ibu. Oh begitu. Iya, Bu. Oke, Pak Le. Yang kalian ada kuliah? Tapi Ibu, untuk ilmu lingkungan sebentar jam 2. Enggak, maksudnya ini sekitar 5 menit ke depan. Oh, tapi Bu, enggak ada sih. Enggak ada, Ji. Iya, Bu. Bisa bisa fokus dulu 5 menit. Iya, Bu.
Halo, Tapi, iya Bu, bisa lihat. ada yang sudah matikan anunya kah perangkatnya? Sudah banyak yang matikan? Ya, Bu. Hah? Atau masih pegang semua? Kalau misalnya sudah banyak yang matikan, saya lanjut di video untuk satu slide terakhir ini. Tapi Bu, katanya ada yang masuk ilmu lingkungan juga ini dimajukan jamnya Bu. Oke, Pak, yang terkait Excel ini saya lanjutkan lewat video ya. Ini ada tugas sedikit. Silakan untuk menguji pemahaman, melatih diri mengerjakan soal. Nah ini. Nanti sebentar saya lihatkan juga di video supaya bisa dilihat soalnya. Oke, baik. Terima kasih bagi yang mengikuti secara fokus. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dapat manfaatnya. eh saya akhiri perkuliahan kita. Mohon ketua kelas jangan lupa untuk screenshot perkuliahan kita tadi. Kemudian juga untuk tetap ini ya mengisi daftar hadir. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.